Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Ka'ab bin Ujra radhiyallahu an bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Kata beliau, "Uhdurul mimbar." Mendekatlah kalian ke mimbar ini. Fahdurna, maka kami pun mendekat. Ketika kami mendekat, Rasulullah SAW kemudian naik ke tangga dari mimbar itu. Falamma irtaqu darajatan qala amin. Falamma irtaqu darajatan thaniyah qala amin. Falamma irtaqu darajatan thalithah qala amin. Maka Rasulullah SAW kemudian naik ke anak-anak tangga dari mimbar itu. Ketika di anak tangga yang pertama, beliau berkata amin. Naik lagi ke anak tangga yang kedua, beliau berkata lagi amin. Naik ke anak tangga yang ketiga, berkata lagi amin. Falamma nadala qulna ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'uhu. Kata para sahabat, kata Ka'ab bin Ujra, ketika Rasulullah SAW turun, maka kami pun bertanya. Kata mereka, "Ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar sesuatu dari engkau pada hari ini yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad arada li Jibril. Laqad arada li Jibril faqal ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Qultu amin. Falamma raqaitu thaniya qala ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Qultu amin. Falamma raqaitu thalitha qala ba'uda man adraka abawayhi al-kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Qultu amin. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat Jibril datang kepada saya. Ketika saya berada di anak tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Kerugian besar, kebinasaan bagi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak terampuni dia. Maka kata Rasulullah, saya berkata amin, saya mengaminkan. Ketika di anak tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi. Kecelakaan, kerugian besar bagi seseorang yang mendengar namamu disebutkan di hadapannya namun tidak bersalawat kepada engkau. Aku juga berkata amin. Kemudian di anak tangga yang ketiga, Jibril berdoa lagi. Kecelakaan bagi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya namun tidak mengantarkannya masuk ke dalam surga. Saya pun berkata amin. Jamaah sekalian, kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW, hampir kita tidak menemukan
bahwa Rasulullah SAW mendoakan kepada kaumnya keburukan. Bahkan ketika beliau ke Taif, dilempari dengan batu sampai berdarah kakinya, anak-anak ikut mengolok-olok, ditawarkan agar dihimpitkan 2 buah gunung kepada penduduk Taif, beliau tidak mau. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Tapi kenapa di dalam hal ini Rasulullah SAW mengaminkan? Kita melihat dari 3 kelompok ini, ya, adalah kelompok orang-orang yang dalam bahasa kita adalah orang-orang yang keterlaluan, atau orang Jawa menyebutnya orang kebangetan. Ya, sudah dapat bulan Ramadan tidak beramal, padahal dimudahkan untuk beramal di sana. Nama Rasulullah SAW jelas-jelas disebutkan di hadapannya, tidak bersalawat, padahal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian juga mendapatkan orang tuanya, orang yang paling berjasa kepadanya, ya, yang mengurus dalam kehidupannya, tapi tidak mengantarkannya untuk masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan ini adalah zakat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin." Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama-sama dengan orang yang ruku. Rasulullah SAW menyebutkan, kata beliau, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas perkara. Pertama adalah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunaikan salat, menunaikan zakat, naik haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam hal ini ada 3 peristilahan yang kadang-kadang penggunaannya tumpang tindih. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah. Bapak dan ibu sekalian serta anak-anakku sekalian, yang pertama adalah sedekah. Sedekah sebenarnya adalah merupakan kebaikan yang luas, kebaikan yang sifatnya umum. Karena itu kita membaca hadis Nabi SAW, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah." Ya. Bermuka ceria, tersenyum di hadapan saudaramu, itu adalah sedekah. Ya. Nabi juga berkata, "Al-kalimatut thayyibah sedekah." Kata-kata yang baik, yang menyenangkan, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, ya, juga adalah sedekah. Jadi sedekah adalah kebaikan yang bersifat umum. Akan tetapi, kalau dia berkaitan dengan harta, maka dia terdiri atas zakat dan infak. Ada zakat, ada infak. Zakat adalah apa yang kita keluarkan dari harta kita yang sifatnya wajib dan berkaitan biasanya dengan ukuran dan waktunya. Di sana ada zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Ya.
tuhratan lisaimin minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, ya, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa minal lagwi warrafas, dari perbuatan-perbuatan kata-kata kotornya atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna, tidak bermanfaat. Dan juga untuk memberi makan bagi para fakir miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakat makbulah. Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang terterima, zakat fitrah yang benar. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatum minas sadaqat. Tapi kalau dia keluarkan sesudah salat Id, maka dia hanyalah sedekah biasa, sedekah dari sedekah yang biasa saja. Dan Rasulullah mengatakan, ya, so'am min tamarin au so'am min syair. Besarnya adalah satu so' dari kurma atau satu so' dari gandum, yang kalau di Indonesia kan digenapkan menjadi 3,5 liter. Ya, wajib dikeluarkan orang dewasa, anak-anak, ya, kaya maupun miskin. Yang penting memiliki kelebihan makan di malam itu, wajib dia mengeluarkannya. Walaupun pada akhirnya orang yang tidak mampu, fakir miskin juga nanti akan kembali kepada mereka pada akhirnya. Kemudian yang kedua dari zakat ini adalah zakat mal, juga terkait dengan ukuran nisab dan haulnya. Ya, Badan Amil Zakat Nasional, ya, memberikan harga, ya, 85 gram emas. Karena harga emas fluktuatif, naik turun, maka Basnas memberikan harga kira-kira 79, ya, koma sekian, hampir 80, katakanlah 80 juta. Jadi kalau bapak dan ibu sudah punya emas 85 gram, sudah tersimpan 1 tahun, atau punya tabungan di bank 80 juta, sudah tersimpan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 80 juta kali 2,5 bagi 100, hasilnya 2 juta. Jadi 80 juta uang kita keluarkan 1 tahun itu 2 juta rupiah, tidak besar. Ya, Islam itu tidak memberatkan. 2 juta dari 80 juta saya kira sangat ringan. Nah, selain dari zakat ini, ada juga yang dinamakan dengan infak. Infak adalah yang kita keluarkan dari harta kita yang tidak bukan merupakan kewajiban, ya. Dia tidak terkait dengan waktu dan ukurannya. Artinya kapan saja kita bisa keluarkan dan berapa saja. Ini misalnya ada celengan lewat di depan kita, maka kita keluarkan 5.000, 10.000, 20.000, maka itu adalah infak, bukan zakat, ya, walaupun nama umumnya adalah sedekah. Ya. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu di jalan Allah seperti halnya menanam 1 biji, kemudian tumbuh 7 kelopak. Setiap kelopaknya dari yang 7 itu masing-masing punya 100 biji. Jadi subur. Karena itu makna dari zakat juga adalah bermakna tumbuh, ya. Maka oleh karena itu ibadah yang utama ini, zakat, infak dan sedekah, hendaknya kita tumbuh suburkan, apatah lagi di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Rasulullah SAW memperumpamakan infak yang kita keluarkan, ya, memadamkan
menghapuskan kesalahan-kesalahan, ya, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Karena kesalahan itu nanti pada akhirnya akan mendapatkan hukuman berupa siksaan neraka, maka juga adalah infak yang kita keluarkan sifatnya adalah seperti air yang bisa memadamkan api. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya, takutlah kalian kepada Allah walaupun hanya dengan sebutir kurma, ya. Tapi kalau tidak mampu, wa bi kalimatit thayyibah, maka cukup dengan kata-kata yang baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan ketidakteraturannya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.